Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan awal ini kita bisa bertatap muka kembali. Walaupun pada kesempatan kali ini di pagi hari ini untuk pembelajaran kita masih lewat video daring ini. Saya harap walaupun pembelajarannya masih lewat video, kalian bisa mengamati dan mencerna materi yang sudah saya berikan. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dan kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini kita nanti dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk memulai, habis ini saya akan melanjutkan video saya. Silakan diamati dengan seksama ya. Oke, kita lanjut pada materi kita. Pada pertemuan awal ini di kelas 8 saya akan menyampaikan materi dengan mata pelajaran prakarya. Di MTS Ulumiyah ini seperti tahun yang lalu, untuk mata pelajaran prakarya saya masih mengampu dari kelas 7, 8, dan 9. Dan pada pertemuan awal ini nanti kita akan membahas pada bab yang pertama. Bab yang pertama ini nanti kita akan membahas terkait tentang bab kerajinan. Kita langsung masuk pada materi kita. Oke. Pada slide berikut ini saya mempunyai beberapa gambar, yang mana gambar ini ada beberapa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk gambar yang pertama ini adalah gambar lilin. Lilin itu adalah salah satu bahannya merupakan bahan yang bersifat cair dan dipadatkan bisa menjadi suatu kerajinan yang menarik seperti gambar tersebut. Oke, gambar yang selanjutnya, gambar yang kedua ini adalah gambar tanah liat. Pasti kalian tidak asing dengan tanah liat karena tanah liat ini sering kita jumpai di sekitar kita. Bahan tanah liat ini bersifat elastis dan bahan dari tanah liat ini bisa kita bentuk bermacam-macam. Bisa untuk patung, bisa juga untuk kegiatan untuk rumah tangga. Bisa dijadikan sebagai kendi, bisa juga menjadi kompor ya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini adalah gambar terkait tentang sabun. Sabun ini adalah bahan yang mana bisa kita manfaatkan. Jika kita cairkan juga bisa kita bentuk menjadi berbagai macam kerajinan ya. Jadi dari pembahasan kita tadi, adakah yang sudah tahu materi apa yang akan kita bahas pada kegiatan pagi hari ini? Pembahasan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi terkait tentang kerajinan bahan lunak. Oke. Kerajinan bahan lunak seperti yang kalian lihat di slide yang sudah saya tampilkan ini, lilin, tanah liat, dan sabun itu adalah bahan dasar yang bisa kita gunakan menjadi suatu kerajinan dari bahan lunak. Jadi apa sih itu kerajinan bahan lunak? Pengertian dari kerajinan bahan lunak itu apa? Oke. Kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang sifatnya itu bersifat lunak. Jadi dengan bahan lunak ini kita bisa membuat bahan dasar dan kita gunakan menjadi suatu karya yang sangat menarik ya. Itu adalah pengertian dari bahan lunak. Bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak. Biasanya bahan-bahan dari kerajinan bahan lunak ini
bisa kita dapatkan di sekitar kita. Dan bahan lunak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan lunak alami. Yang kedua adalah bahan lunak buatan. Jadi kalau kita amati dari bahan lunaknya itu dibagi menjadi dua, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Langsung kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Apa sih itu bahan lunak alami? Ada yang tahu? Oke. Bahan lunak alami itu adalah bahan lunak yang biasanya kita peroleh dari alam sekitar kita. Untuk cara pengolahannya juga masih secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Bahan buatan itu bisa dengan bahan buatan kayak kimia, ya. Itu adalah pengertian dari bahan lunak alami. Dan contoh dari bahan lunak alami seperti yang bisa kalian lihat di situ, bahan lunak alami yang pertama contohnya adalah tanah liat. Tanah liat ini merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Bahan lunak ini merupakan bahan yang bisa kita peroleh dari alam maupun di lingkungan sekitar kita. Contoh untuk kerajinan dari tanah liat ini bisa kita gunakan sebagai tembikar, vas bunga, piring guci, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari bahan lunak alami yang terbuat dari tanah liat. Yang berikutnya di sini ada kerajinan dari serat alam. Oke, serat alam di sini yang saya buat sebagai contoh adalah kulit jagung yang dikeringkan dan bisa kita buat untuk kelopak bunga. Untuk kerajinan serat alam sendiri ini adalah biasanya bahan-bahan dari serat alam ini biasanya bisa kita gunakan untuk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya seperti tas, dompet, topi, alas meja, maupun bisa juga kita gunakan sebagai tempat lampu, ya. Untuk kerajinan dari serat alam ini, kenapa kok dikategorikan menjadi bahan serat lunak alami? Karena di serat alam itu, ya, contohnya pada gambar di situ, itu bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan kita dan sifatnya itu lunak. Dan untuk gambar yang terakhir ini adalah kulit, ya. Kenapa di situ gambarnya kok termasuk ke dalam bahan lunak alami? Seperti pada serat alam tadi bahwa kulit itu sifatnya juga lunak, bisa kita bentuk dengan sesuka hati, ya. Dan pada contoh tersebut untuk bahan kulit, kerajinan ini biasanya menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, ya, kulit mentah atau kulit sintetis, ya, yang biasanya kita sterilkan dulu untuk pembuatan suatu kerajinan atau karya yang bisa kita jual. Biasanya kulit ini, bahan lunak alami ini yang dari kulit, bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Bisa untuk tas, bisa untuk pakaian, bisa juga untuk dompet. Biasanya yang dipakai untuk kerajinan bahan lunak alami yang terbuat dari kulit itu biasanya dari kulit sapi, kambing, kerbau, dan buaya. Dan yang lainnya juga bisa, ya. Itu adalah pengertian dari bahan lunak alami beserta contohnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bahan lunak buatan. Apa sih itu bahan lunak buatan? Kalau tadi untuk bahan lunak alami adalah bahan lunak yang bisa kita peroleh di sekitar kita dan tanpa kita campuri dengan sesuatu seperti zat kimia. Dan untuk bahan lunak buatan ini adalah kebalikan dari bahan lunak alami tadi. Apa sih pengertiannya?
Pengertian dari bahan lunak buatan itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan ini dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Pada dasarnya, yang dibuat patokan ini adalah bahan dasar untuk pembuatannya. Apa saja untuk bahan dasar yang biasanya dibuat sebagai suatu kerajinan bahan lunak buatan ini? Contohnya pada gambar berikut. Ada yang tahu gambar yang ada pada slide yang sudah saya tampilkan itu? Gambar yang ada di atas itu adalah fiberglass. Fiberglass ini merupakan suatu karya yang mana karyanya itu sangat unik. Kenapa? Dengan gantungan kunci itu saja kita bisa lihat. Kenapa kok gambar di situ bisa tembus pandang? Karena fiberglass itu merupakan bahan yang terbuat dari beberapa bahan kimia. Apa saja yang biasanya dibuat untuk fiberglass itu? Yang pertama bisa kita buat dengan bahan campuran resin dan juga katalis. Dengan campuran katalis dan juga resin, kita bisa membuat gantungan kunci yang bisa seperti terlihat seperti kaca ya, tembus pandang seperti itu. Itu merupakan contoh bahan lunak yang terbuat dari fiberglass. Selanjutnya, jika kita melihat gambar yang ada di samping tersebut ya, di atas ada contoh gambar elang. Ada yang tahu gambar elang itu terbuat dari apa? Oke. Gambar elang yang ada pada gambar di atas tersebut itu terbuat dari gips. Kalau kalian sering lihat ornamen-ornamen di rumah-rumah maupun pada taman-taman ya, biasanya itu ada beberapa ornamen yang terbuat dari gips. Gips ini biasanya terbuat dengan menggunakan bahan-bahan campuran yang saat pembuatannya itu membutuhkan cetakan agar nanti saat membuat karya dari gips bisa semaksimal mungkin. Selanjutnya ada gambar sabun. Sabun sendiri ini juga termasuk ke dalam kerajinan bahan lunak. Untuk pembuatan karya kerajinan dari sabun itu ada dua macam. Yang pertama bisa kita buat dengan kita ukir. Yang kedua bisa kita potong-potong dan dicairkan. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari lilin. Lilin itu untuk cara pembuatannya bisa kita cairkan dan dicampur dengan warna. Dari gambar-gambar tersebut bisa kita klasifikasikan bahwa bahan lunak buatan itu kebanyakan pembuatannya itu dari bahan-bahan kimia yang dicampur terlebih dahulu dan bisa menjadi suatu kerajinan. Seperti ada fiberglass, gips, sabun sama lilin ya, itu adalah contoh dari bahan lunak buatan. Oke, kita lanjut pada prinsip kerajinan bahan lunak. Pada prinsip kerajinan bahan lunak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan tangan. Kenapa pada keterampilan tangan ini bisa menjadi prinsip kerajinan dalam bahan lunak? Dengan keterampilan tangan kita bisa membuat suatu keterampilan agar kerajinannya itu bisa menjadi semakin indah. Dengan keterampilan tangan kita bisa membuat suatu kerajinan itu dengan teliti.
Seperti contohnya jika kita ingin membuat suatu kerajinan dari enceng gondok, kita bisa membuatnya menjadi seperti tikar ya. Itu kan membutuhkan keterampilan yang sangat teliti. Kalau salah dalam memasukkan langkah-langkahnya saja untuk pembuatannya pasti akan berantakan. Selanjutnya, keterampilan teknik. Keterampilan teknik ini membutuhkan suatu keahlian. Seperti contohnya saat kita ingin membuat patung ataupun jika kita ingin membuat gift study. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ini adalah kedaerahan atau tradisional. Maksud dari kedaerahan atau tradisional ini biasanya saat pembuatan kerajinan ya, itu masih menyisipkan suatu identitas ataupun motif yang ada pada daerahnya tersebut. Contohnya saja saat kita ingin membuat suatu pakaian ataupun membuat suatu kerajinan anyaman, itu kan biasanya di setiap daerah masih ada terselip-selip dari kebudayaannya. Jadi di prinsip kerajinan bahan lunak ini ada 3 yang aspek yang harus ada. Yang pertama keterampilan tangan, yang kedua keterampilan teknik, yang ketiga kedaerahan atau tradisional ya. Itu untuk materi kerajinan bahan lunak pada kesempatan pagi hari ini. Untuk evaluasi di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan apa pengertian dari kerajinan bahan lunak itu. Yang kedua, apa perbedaan antara bahan lunak alami dan bahan lunak buatan? Yang ketiga, sebutkan 3 contoh bahan lunak alami. Yang keempat, sebutkan 3 contoh bahan lunak buatan. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan prinsip-prinsip dalam kerajinan bahan lunak. Itu adalah evaluasi yang harus kalian kerjakan pada pertemuan awal ini ya. Itu saja. Silakan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Tadi adalah beberapa materi yang saya sampaikan di pertemuan awal ini. Saya harap pada pertemuan awal ini kalian bisa mencerna maupun bisa menangkap materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya harap kalian bisa terus semangat untuk belajarnya walaupun masih dari jarak jauh. Saya yakin kalian masih bisa untuk menangkap materi yang diberikan oleh guru-guru di MTS Ulumiyah ini ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.